Oke, Tante Eva, Dinda, sama Awil gimana nih mendengar Mama yang beberapa hari lalu sempat memposting katanya sudah resmi Dia sudah menikah. Anak-anak dulu. Iya. Senang. Bahagia. Pokoknya ya kayak seneng nih. Intinya anak-anak, keluarga, dan teman-teman Bunda, sahabat Bunda menyambut kabar gembira ini dengan penuh sukacita. Kita juga bahagia banget dan kita nggak nyangka juga finally Bunda menemukan jodoh baru dengan memulai hidup baru berumah tangga dengan pria Turki, duda 2 anak bernama Jaki Iskandar, dan harapan kita semua yang terbaik sih, dan Bunda Samawa dengan ini pernikahan terakhir dan satu-satunya, bahagia dunia akhirat. Proses pernikahan ini gimana mungkin? Ini ya nggak tahu kita proses pernikahan soalnya kan Prosesnya kan kemarin awalnya Dinda udah buat link nih. aku udah buat link Zoom, Zoom. udah Tapi- ngasih ke temennya juga nih, Iya. sama tante nih aku udah buat link Zoom, kita Zoom ya. Iya. Nggak taunya Bunda udah angkat. katanya udah Nggak tahu. selesai. Kan di sini maghrib, di sana sore. Ya, karena kan perbedaan waktu ya. Jadi tiba-tiba Bunda udah bilang udah selesai akadnya dan kasih tahu anak-anak juga udah selesai. Anak-anak udah mau nonton kan. Awalnya kita kesepakatan mau nonton Zoom, ada Zoom Meet. udah ada link. Ya, ada link gitu. Tapi ternyata semuanya udah dibuat dan akadnya udah selesai. Jadi ya udah selesai gitu kan. Oh ya udahlah, yang penting Bunda udah sah jadi istrinya Baba, ya udah kita bahagia ya, udah sah jadi istrinya Mr. Jaki Iskandar, dan kita juga sangat menyambut baik, bahagia. Awalnya itu dia dikenalin sama kawannya. Dinda ini selalu bantuin Bunda untuk pengurusannya nak ya. Dinda ikutin Bunda untuk urus surat menyurat segala macam, dan awalnya saya memang tidak dikasih tahu karena dia mau surprise juga sama saya, tapi kan Bunda nggak bisa lama-lama nutupin ini rahasia ini, jadi akhirnya saya kasih tahu saya gitu. Saya sempat shock juga dan bahagia, terharu sampai nangis gitu. Akhirnya dia bilang dalam proses itu kan kurang lebih 1 bulan lebih 2 bulan, kurang lebih 2 bulan perkenalan kayak ta'aruf lah, karena kan jauh ya, Indonesia ke Turki itu jauh dan cuma lewat virtual gitu, ta'arufan lewat virtual, komunikasi. Dan suami Bunda ini memberikan apa ya, kepastian, keseriusan dan komitmen, sehingga Bunda ngerasa ini benar-benar deh gitu. Bunda juga cerita sama anak-anak, kasih tahu anak satu-satu, minta restu anak-anak dan minta restu orang tua. Bunda juga masih ada orang tua. Akhirnya sering video call, komunikasi, dan semua berjalan, alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan Bunda memang nggak mau kasih tahu siapa-siapa, dan saya bilang, Pak jangan dulu kasih tahu siapa-siapa. Dan anak-anak juga diminta untuk tidak memberitakan atau memberitahu siapa-siapa, karena memang intern kita aja yang tahu. Sampai Bunda sampai ke sana dan sampai Bunda menikah barulah kita publish ya nak ya, kayak gitu kan. Kemarin sih plotnya kan itu doang pas di bandara. Iya, cuma di bandara doang Cuma di itu. bandara. Tapi kan bukan pernikahan yang belum. Tapi kita udah tahu. Kita udah tahu 2-3 minggu sebelumnya kita udah tahu Bunda akan menikah, lagi ada pengurusan segala macam. Bahkan Dinda yang bolak-balik pergi sana sini antar Bunda gitu. Jadi Dikenalin atau melalui Kak Eva nih, bener nggak? kalau yang lain sebenarnya sih ada beberapa teman Bunda yang deketin Bunda ya, melalui saya juga. Bahkan dulu pernah almarhum si Romi ya yang meninggal kemarin juga melalui saya. Tapi ini kan Bunda juga punya banyak teman ya, dia juga ada teman. Sebenarnya Bunda awalnya kan dia bilang sama saya, sebenarnya saya itu mau jadi TKW gitu kan. Tapi kan itu kan Bunda kawannya juga bilang, kok nggak usah jadi TKW, kalau memang ada jodoh mau nikah aja di sini. Jadi seiring berjalannya waktu tetap komunikasi, dan kebetulan ada nih orang Turki yang juga lagi nyari jodoh ya nak ya. Dan kebetulan juga umurnya ini nggak beda aja sama Bunda, cuma tua 4 tahun kan, dia 49, Bunda 45, jadi ya cocok lah ya. Jadi Bunda bilang boleh dong gitu kan, jadi kenalin sama kawannya yang udah nikah duluan di sana. Akhirnya cocok, dan si Mr. Jaki ini juga suka sama Bunda gitu, suka. Akhirnya komunikasi melalui WhatsApp, tukeran komunikasi dalam waktu yang memang terbilang singkat, tapi mereka udah punya chemistry dan serius gitu, komitmen, karena benar-benar mau cari jodoh, bukan cari pacar lagi. Kan Bunda juga udah dewasa ya, dan Mr. Jaki juga udah ini dewasa juga, jadi saling untuk cari jodoh, bukan cari pacar lagi. Dua-dua cocok, klop. Jadi akhirnya suruh ngurus surat segala macam, dan Mr. Jaki bertanggung jawab, dan orang yang serius dan bertanggung jawab dan komitmen yang saya lihat sih. Bunda cerita, Bunda benar nggak ini? Anak-anak bilang jangan-jangan diedit, kata Awil bilang, Bunda jangan-jangan fotonya diedit nih, bule lagi kita nggak ada tahu gitu. Benar, karena kan sama dari kawan-kawan, dan kebetulan kawan Bunda ada di sana, jadi itu yang membuat kita kayak anak-anak juga kayak, oh ternyata ini serius. Kayak Dinda juga, oh
iya benar nih, real nih, benar nih gitu. Bukan cuma mau permainkan bunda saya gitu, tapi beneran nih karena ada kawannya bunda yang di sana. Kecuali cuma kayak kita dating lewat online, nggak tahu siapa dia, nah itu sih nggak percaya. Saya juga bilang sama bunda, hati-hati, tapi lihat itu real, ya udah kita senang aja ya Naya. Betul, Jadi sangat akhirnya amat senang. anak-anak bilang, yaudah kalau bisa cepat-cepat dah. Ya, cepat disegerakan. Ya, abang Nanda juga bilang, ayo udah, kalau bisa cepat aja lah bunda. Udah, gitu kan kita juga bahagia kalau bunda bahagia gitu. Berarti prosesnya dari awal perkenalan sampai menikah ini berapa lama? 2 bulan. Ya, 2 bulan. 2 bulan lebih. Iya, 2 bulanan gitu. Karena kan urus surat aja dia udah satu bulan lebih urus surat ya, urus segala macam apa ya, surat izin berkas-berkas nikah. Dari N1 sampai N4 kalau Iya. N1 N2. Terus juga kan ada itu berita netizen bilang kok cepat banget move on, kemarin mantannya baru meninggal kok sekarang 3 minggu kemudian nikah. Sebenarnya cerita yang sebenarnya adalah dia udah putus sama teman saya si almarhum Romi itu udah lama setelah ini kan, sebelum ini. Jadi bahkan si almarhum Romi juga tahu kalau bunda itu akan menikah di Bali, di Turki, Bali. Saya akhirnya sering komunikasi juga kan sama Romi, juga baik hubungan bunda, putus baik-baik karena mereka udah sama-sama dewasa, saling, bukan kayak anak-anak ABG yang putus kelahi gitu, enggak. Akhirnya bunda cerita sama almarhum juga gitu, bukan kayak pemberitaan netizen sekarang citranya kok bercepat banget, baru juga kemarin 2 minggu kehilangan mantan pacarnya atau pacarnya sekarang udah nikah, bukan gitu. Ini melalui proses panjang yang mungkin semua orang nggak tahu ya, mungkin kalau nggak tahu mungkin orang-orang pasti mengira-ngira ya. Jadi sekarang anak-anak, saya sebagai teman adik dari bunda, kita klarifikasi nih, bunda itu kenalnya udah lumayan juga, walaupun singkat ya 2 bulan, tapi intens dan serius ya. Makanya buat anak-anak sendiri melihat pernikahan bunda sudah mendapatkan laki-laki yang mungkin menjadi idaman bunda sendiri. Gimana sih tanggapan kalian? Senang, alhamdulillah senang dan bahagia sih. Bunda mendapatkan laki-laki yang membahagiakan bunda dan lebih baik dari sebelumnya lah, bisa dibilang. Kan bunda Lebih di baik dari bawah ya, sebelumnya. di Turki gitu. gimana nih? Iya, Kak iya, sama adik sedih, bercampur-campur ya nak. tapi Bercampur-campur. sedihnya kita ketutup sama rasa seneng, rasa bahagia. Bahagianya seperti apa sih kalian saat ini? Ya bahagia ya, senang. Ya bahagia, Melihat bunda bahagia, masa kita nggak bahagia? Ya pasti kan bahagia. Mengenal sosok. Kemungkinan kalian berdua bakal nyusul kan? Insya Allah. Insya Allah kalau ada Iya, rezeki. yang rencana sekarang sih Awil ya. Awil rencana akan nyusul bunda dan dia mungkin setelah SMP kalau misalnya ada kesempatan waktu atau berjalan lancar rencana ini, dia akan ke Turki ikut bunda karena dia bontot ya, apa-apa selalu dekat sama bunda gitu. Kalau misalnya Kak Dinda sama abang kan udah bisa mandiri ya. Terus juga kebetulan saya juga akan ke Turki honeymoon bareng nih sama bunda nih. Saya tunda honeymoon aku buat sama bunda, dan Awil juga akan nyusul. Pokoknya kita minta doanya semua rencana keluarga bunda dan kita semua baik-baik dan berjalan dengan baik. Yang penting anak-anak sekarang bahagia lihat bundanya bahagia. Nggak ada yang lebih membahagiakan selain melihat orang tuanya bahagia. Demikian juga kayak kemarin tadi si Bang Nanda bilang, Mas Kiwil kan ayah udah punya pasangan, bunda udah punya pasangan. Sekarang saling mendoakan aja. Jadi anak-anak berpesan sama Bunda Rohima sama ayah Kiwil untuk saling mendoakan karena mereka udah menemukan kebahagiaan masing-masing. Jadi begitu. Buat Dinda kan bundanya sekarang di Turki gitu kan. Ngerasa nggak sih kalau kehilangan gitu bakal ditinggalin sama bunda? Rasa kehilangan pasti nggak kehilangan gimana tuh, kayak sepi aja gitu. Nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang masakin. Nggak ada yang masakin. Sekarang biasanya kan tiap pagi ada yang masakin, ada yang ngebangunin, kayak zoom ayo sekolah gini. Sekarang udah nggak ada. Sekarang kayak bunda mau ngebangunin juga kan beda waktu. Iya. Di Jadi sana kita- masih malam. di sana masih malam, kita pagi, di sana masih malam. Jadi beda. Jadi kita mandiri ya. Mengenal personal suami bunda yang baru seperti apa sih? Iya. Baik. Baik, tegas, berwibawa. Udah intens belum sih komunikasinya? Kalau intens sih sudah, tapi emang karena komunikasi Komunikasi. terkendala bahasa. Karena bahasa. Tapi bunda kadang transit Ya, kan. karena transit. Tadi sempat dikatakan bunda ingin menjadi TKW. Mungkin apa yang membuat dia pengen jadi TKW sampai akhirnya menemukan jodoh di Turki? Ya itu sih perjuangan bunda, kita tahu kan pahit-pahit selama ini kehidupannya, dan dia sosok ibu yang aku juga kalau ngomongin
Bunda apa ya, nggak ini aja rasanya kalau ngomongin perjuangan Bunda itu mau nangis aja, karena kan kita lihat Bunda bertubi-tubi ada masalah dan dia masih bertahan. Sempat mungkin di titik yang terendah dalam hidupnya, tapi dia tetap berjuang buat anak-anak, makanya sampai dia mau jadi TKW gitu. Tapi takdir Allah berkata lain, dan kita bersyukur sekarang Bunda punya suami baru, punya jodoh yang dari Allah, insya Allah ini yang terakhir, bahagia, yang bisa membahagiakan Bunda dunia akhirat. Jadi itulah perjuangan seorang Bunda Rohimah buat anak-anak dan keluarganya. Bunda mungkin selepas Bunda sebelum pergi ke Turki ya, berarti Bunda sekarang ada di sana ya? Ya. Apa sih pesan Bunda yang disampaikan Sebelum berangkat, Bunda sih pesan jaga kesehatan. Apalagi dia tuh kalau sakit tuh udah misalnya dipegang sama siapa juga nggak akan Nggak ini. bisa. Kalau pegang sama Bunda baru Dia kayak ketergantungan sama Bunda, kan anak bontot kan, anak bungsu. jaga kesehatan, terus jaga diri, apalagi kan Dinda perempuan. Ayah Udah banget. tuh jangan sampai macem-macem, Dinda jangan sampai yang saya ada berita yang Hal yang nggak baik, pokoknya jadi anak yang soleha, jadi anak yang soleh, tetap jaga nama baik keluarga, walaupun Bunda nggak di situ, tapi Bunda tetap kontrol anak-anak dari jauh, dan bukan kehilangan kayak apa ya, karena kan sekarang bisa komunikasi terus gitu. Jadi Bunda pun akan datang pulang-pulang juga nanti gitu. Cuma sekarang kan lagi baru nikah, jadi masih menikmati masa-masa berumah tangga, hidup baru gitu. Jadi kita juga nggak bilang Bunda kapan pulang apa, enggak. Nanti pasti ada waktunya Bunda akan bawa suaminya juga ke sini, kita langsung kenalan langsung, dan kita dulu nyusul ke sana, terutama saya sama suami, dan juga nanti Awil dulu yang akan pergi ke Turki gitu. Berarti tanggal berapa tepatnya menikah? Tanggal 24 Tanggal 24 bulan 2 2022. Oke, latar belakang dari suaminya? Ya, latar belakangnya suaminya itu pengusaha perkebunan kacang Ya. diekspor ya, Nak, ya. Sama dia punya kusen, ada usaha kusen juga, bahkan dia punya dua rumah. Jadi Bunda kalau dia lagi di kota, yang di kota itu dia sama suaminya tuh. Kalau dia yang balik ke agak perkebunan itu ada anak-anak kan. Jadi sekarang Bunda lagi di tempat yang perkebunan, di rumah yang perkebunan ada anak-anaknya, sehingga kemarin anak dari Bunda juga video call sama anak-anak dari Baba Jaki. Iya, jadi mereka saling video call, dan anaknya 2 di sana, satu umur 19 tahun, satu umur 9 tahun ke 8 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Jadi mereka tadi malam itu ngobrol, saling anak-anak saling anak sambung sana, anak sambung sini cerita gitu, kayak saya highlight intinya. Terus mereka juga menyambut baik dan senang punya keluarga baru, punya abang dan adik yang baru gitu. Katanya mau akan stay di Turki, benar? Ya begitu. Insya Allah kalau Ya. ada Ya, rezeki insya dan Allah. dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ya. Insya Allah. Insya Allah. Ninggalin Indonesia artinya memilih kehidupan di sana, kenapa? kurang tahu sih itu. Kan dia udah nikah di sana ya, pastinya Iya, ikut suami. Iya. Anak-anak gimana nih akan Anak-anak kan diajak? Insya Allah. kalau si Awil memang kayaknya diajak ya, karena dia tadi saya bilang dia kan anak bontot dan memang nanti bisa studi di sana. Kalau Dinda kan dia udah dewasa, nanti bisa bolak-balik, kita Bunda yang datang ke sini atau Kalau kakak atau aku abang sih juga pergi ke antara sana. Itu kan aku mau kuliah kan. Kuliah juga di luar. Bisa jadi Iya. ntar kuliah di sana atau ntar kuliah di Iya, sini. nanti kita lihat ya Nak ya, ininya ya, planningnya gimana, rencananya gimana, kita lihat seiring berjalannya waktu. Berjalannya waktu. Kita nggak bisa pastikan sekarang. Nah, Soal kabar yang menikah di dua negara itu, Turki dan Indonesia itu gimana sih Kak? Maksudnya kan udah terlaksana belum yang di Indonesia itu? Baru Kan terlaksana di Turki. iya itu kan ini loh, kan dia ada perizinan itu ya, surat menyurat yang kemarin pengurusan untuk nikah di kedutaan gitu. Itu sih mungkin dari bahasa Bunda itu kayak gitu, mungkin karena kan kalau kedutaan itu kan nanti ada akan ada kedua belah pihak menyaksikan gitu sih. Jadi kendala di izinnya mungkin nih Kak? Apa? Kendala di izin. Enggak, udah semua. Bahkan sebelum Bunda pergi, itu udah di email dulu ke orang kedutaan. Jadi sebelum Bunda pergi ke Turki, itu udah di email ke kedutaan ya Nak. Ya, ini bantuin mamanya, bantuin bundanya. Jadi nggak ada masalah semua, dari surat dari perlakuan baik dari kepolisian, surat izin menikah dari catatan ini catatan itu segala macam. KUA juga. KUA, udah. Dinda mungkin sebagai anak perempuan satu-satunya ya? Iya, satu. Gimana ketika Bunda minta izin sama Dinda buat menikah dan gitu kan, jauh kan, beda negara juga. Dia lucu kalau Lucu, dia mah lucu. baru pulang main
tiba-tiba dipanggil ke kamar, cuma bilang, "Kak, masuk ke kamar." Ya masuk, terus basa-basinya, "Kamu sekolah gimana? Nih kamu habis main dari mana?" Nggak langsung ke inti. Nah baru tuh udah ini baru Bunda mau ngomong sama kamu nih serius. Kenapa? Serius banget ya. Bunda mau izin nikah. Hah? Beneran mau nikah kan ini? Iya beneran. Sama orang mana? Suruh ajak dulu ke sini gitu kan. Karena kan takut kan. Udah sih. Terus nih dikasih lihat fotonya. Di sama bule belagu-belagu banget. Iya. Dia oloin dulu bundanya, dibilang, gaya banget. Bunda mau nikah sama bule." Jangan kayak nggak percaya gitu. Langsung diceritain kenal lewat teman. Akhirnya oh beneran nih, kayak Awil bilang, "Jangan-jangan itu editan." Jangan-jangan ini kan? cuma foto editan, aslinya orang Cibinong. Saya kira kayak gitu, ternyata bukan. Ternyata ya orang asli sana gitu. Ini namanya jodoh. Sebagai sahabat, adik juga ada kayak Iya. saudara sama Bunda Rohima juga. Gimana lihat Bunda Rohima kan tadi juga dikatakan kan sebelumnya Bunda Rohima menjalani hubungan. Akhirnya sekarang bisa menikah. Mungkin prianya juga udah dewasa ya Bunda ya. Pokoknya bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sama seperti anak-anak. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain melihat Bunda hidup bahagia, tersenyum, dan tidak lagi nangis, tidak lagi sedih, tidak lagi sama kepahitan yang masa lalu. Semua udah terkubur, semua udah tertutup dengan berita kebahagiaan ini. Dan tentunya saya, sahabat, adik, dan juga anak-anak sangat bersyukur kepada Allah, kepada semua juga doa-doa kalian juga yang mendoakan Bunda, dan doa-doa kita terjawab sudah. Ini Bunda menjalani hidup baru, menemukan jodoh dan pasangan baru, dan harapannya kita juga mau ini menjadi yang terakhir dan satu-satunya. Bunda tidak dipoligami lagi, itu yang terpenting sih. Tapi kayaknya memang udah juga dewasa, mereka tidak lagi main-main ya. Dan harapannya semua doa yang terbaik buat Bunda, buat juga Mas Kiwil juga kita doakan yang terbaik. Gitu. Jadi dengan adanya berita Bunda, kita jadi mengingat, oh Mas Kiwil udah bahagia dengan Mbak Penti, Bunda juga akan bahagia dengan Mr. Jaki Iskandar gitu. Jadi thank you banget doanya. Mungkin satu lagi tidak mau, mungkin terus tanggapan ayah atau responnya ayah gimana? Ya pasti ayah turut berbahagia ya, karena akhirnya Bunda menemukan pasangan baru. Siapa yang pertama kali update ke ayah kalau Bunda mau nikah? Abang Nanda. Abang Nanda. Tapi kan itu nggak ada balasannya ya. Nah baru besokannya aku video call. Baru ada balasan, itu baru diangkat. Respon ayah gimana? Keren. Nggak gitu. Bercanda. Kayak bapak aja. Respon ayah tuh pas ditanya, "Ya Bunda kan ke Turki, tahu nggak?" "Nggak, ya nggak tahu," gitu kan. Terus habis itu nanya, "Bunda ke Turki sama siapa?" Dinda bilang sama calon suaminya. Tapi kalau udah nyampe sana ya jadi suaminya, karena kan langsung melaksanakan akad kan. Terus katanya, "Oh ya udah." Tapi sebenarnya ayah tahu nggak sih Bunda punya kekasih, punya pacar waktu itu? Kan semua kan Nggak tahu. nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kan yang tahu cuman seputaran keluarga aja. Iya, nggak ada yang tahu. Jadi memang ini nggak langsung diberitakan begitu saja, dan juga memang ada proses-proses Bunda tadi yang kedekatannya, dia memulai kenalan, itu juga kita belum tahu ya Nak ya. Ini Bunda memberitahu anak-anak itu pas setelah udah pengurusan, mau ngurus surat-surat yang lihat bahwa laki-laki ini atau si Mr. Jaki ini menunjukkan keseriusannya dengan dia, kayak dia juga bertanggung jawab untuk segala pengurusan juga kan, dia yang biayain. Jadi kan saya juga melihat dari situ, saya jadi oh my god, ini orangnya Bunda gitu. Jadi kayak itu mendukung bahwa kriteria untuk mendapatkan orang yang tepat itu dalam arti dia serius gitu, menunjukkan keseriusan dengan cara apa? Dia membiayai untuk biaya-biaya ini surat menyurat gitu. Jadi kalau orang nggak serius kan ngapain, nggak gitu. Jadi kan kita juga dari situ, anak-anak juga melihat keseriusan papa barunya ini, ya udah mereka setuju dan kita juga ikut senang.